Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia, terutama pada organ ekskresi ginjal. Setelah kita minum, bernafas, dan berlari, ternyata banyak zat yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Kemudian proses pengeluaran zat-zat yang sisa dari metabolisme yang tidak diperlukan tubuh disebut sistem ekskresi. Nah, ekskresi di situ bisa pada ginjal ya. Ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan menyebabkan penyakit. Sistem ekskresi pada manusia melibatkan beberapa organ, yaitu ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Kalian bisa lihat ya di situ. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah dan yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh kita ya. Dan ginjal itu terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh belakang atau dorsal. Ginjal sebelah kiri terletak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Nah, selanjutnya ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Apabila ginjal dipotong melintang, maka tampak 3 lapisan. Bagian luar disebut korteks renalis atau kulit ginjal, di bawahnya terdapat medula renalis, dan di bagian dalam terdapat rongga yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan alat untuk menyusun utama ginjal dan unit berperan untuk dalam proses penyaringan darah. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan maglibi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau yang disebut tubulus. Setiap badan maglibi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsul Bowman. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Itu pada gambar kalian bisa lihat sendiri ya prosesnya. Nah, medula renalis atau bagian tengah ginjal tersusun atas saluran-saluran yang merupakan dari badan maglibi dan saluran yang ada di bagian korteks renalis yang ada lingkarannya itu ya. Saluran itu tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus atau pengumpul yang terdapat pada medula. Lengkung Henle itu di bawah adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proksimal dan tubulus distal. Pelvis renalis, nah itu atau rongga ginjal berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Tuh, anak panahnya itu ya. Nah, proses pembentukan urin di dalam ginjal melalui 3 tahapan, yaitu adanya tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap augmentasi. Nah, kita pertama yaitu tahap filtrasi. Nah, pada tahap pertama yaitu filtrasi, pembentukan urin dimulai dari darah yang mengalir melalui arteri aferan ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun dari atau atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air
dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Nah, dari cairan hasil penyaringan tersebut atau filtrat tadi tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapsula darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang tertampung di dalam kapsula Bowman disebut urin primer. Tahapan pembentukan urin primer ini disebut tahap filtrasi. Sedangkan tahap kedua tadi yaitu reabsorpsi. Nah, urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan tahap reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion kalium dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam kapsel darah disebut ginjal, sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Nah, urin sekunder ini mengandung air, garam, urea dan urobilin. Nah, urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea menimbulkan bau pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air juga terus direabsorpsi. Ya, itu prosesnya. Nah, pada bagian ketiga yaitu tahap augmentasi. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium dan klor dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Nah, urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju kandung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Nah, itu kandung kemihnya. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis. Kandung kemih mampu menampung atau sekitar 0,5 liter urin ya. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan dalam kandung kemih tersebut. Tekanan pada kandung kemih disebabkan oleh adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Dan sinyal penuhnya kandung kemih memicu adanya kontraksi otot perut dan otot kandung kemih. Akibat kontraksi ini urin keluar dari tubuh melalui uretra dan dikeluarkan melalui proses pipis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat pembelajaran kali ini ya.